Juga kalau kita berdoa, jangan untuk mendapatkan pengertian-pengertian atau bersandarkan pada gagasan-gagasan kita. Itu namanya kita sudah lekat dengan pengertian ataupun gagasan-gagasan tersebut. Juga kalau kita mencari Tuhan, jangan teringat akan hal-hal yang lainnya. Misalnya barang-barang tertentu, hobi kita, orang-orang tertentu. Itu berarti kita tidak membiarkan atau membebaskan diri kita dari segala kelekatan. Kalau kita mencari Tuhan, carilah Dia dengan iman dan kasih. Menurut Yohanes Salib, iman merupakan kaki yang melangkahkan kita untuk sampai kepada Allah. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak pernah melihat ataupun mendengar, tapi dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Ia mendengarkan kita. Kemudian kasih merupakan penuntunnya. Kita tahu Allah adalah kasih. Oleh karena itu, Allah hanya dapat digapai hanya dengan kasih. Tanpa kasih kita tidak akan sampai kepada Allah. Jadi saudara-saudariku, inilah caranya kita menempatkan Allah sebagai yang tersembunyi, yang melampaui pengertian kita dan melampaui panca indera kita. Dengan menempatkan Allah sebagai yang tersembunyi, itu berarti kita tetap bersikap rendah hati, tetap percaya bahwa Allah itu melampaui segala pengertian dan perasaan kita. Baiklah saudara-saudariku, demikianlah penjelasan dari baris pertama pada stansa yang pertama ini. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke baris yang kedua. Baris yang kedua berbunyi, "Wahai kekasih, dan membiarkanku mengeluh." Saudara-saudari, jiwa memanggil Allah sebagai kekasih untuk menggerakkan hati Allah. Karena seperti yang telah kita bahas tadi, kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Dan betapa kita hanya dapat menjangkau Allah apabila ada kasih di dalam hati kita. Sebetulnya Santo Yohanes Salib mengatakan, jiwa yang sungguh-sungguh menjadi kekasih Allah adalah jiwa yang seluruh keberadaannya bersama dengan Allah. Artinya, roh, pikiran, dan afeksinya bersama dengan Allah. Artinya, saudara-saudariku, jika seluruh keberadaan kita tidak bersama-sama dengan Allah, namun kita menyebut Allah sebagai kekasih, bisa jadi ucapan kita itu gombal belaka. Namun saudara-saudariku, apakah salah apabila kita memanggil Allah kekasih, padahal tidak seluruh keberadaan kita bersama dengan Allah? Sama sekali tidak salah. Kita boleh memanggil Allah kekasih, walaupun kita merasa bahwa seluruh keberadaan kita belum sungguh-sungguh bersama dengan Allah. Namun dengan penuh iman, kita terus memanggil Tuhan sebagai kekasih, seraya mohon rahmat agar tiba saatnya nanti Tuhan menjadikan kita sebagai kekasih-kekasih Allah yang sejati. Saudara-saudariku, pada saat ini saya ingin menerangkan juga kepada Anda, mengapa seringkali orang banyak berdoa, namun doanya tidak dikabulkan. Ada 3 alasan mengapa doa-doa orang seringkali tidak dikabulkan. Yang pertama, mungkin memang doanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya saja, ada seorang anak kecil minta sebilah pisau kepada ibunya untuk bermain-main. Tentu saja ibunya tidak memberikan, karena ibunya tahu bahwa pisau itu tidak baik untuk anaknya. Padahal anak itu menjadi begitu sedih dan mengira bahwa mama tidak sayang dengan dia. Demikian juga saudara, seringkali doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Alasan kedua doa itu tidak dikabulkan, barangkali memang belum waktunya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat bagi kita. Dan alasan yang ketiga sehubungan dengan madah rohani ini adalah Tuhan membiarkan kita terus berdoa agar kita semakin hari semakin dimurnikan.
Karena permohonan kita tidak dikabulkan, maka kita terus-menerus berdoa dengan Tuhan, secara tekun dan setia memohon kepada Tuhan, sehingga ada kontak yang terjadi antara roh kita dengan roh Allah secara terus-menerus. Apabila kita setia berdoa, terjadi kontak yang terus-menerus antara roh kita dengan roh Allah. Pada saat itulah kita mengalami pemurnian, mengalami pengudusan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi kekasih Allah yang sejati.